Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan positioning, pointing, and drawing. Hei kalian, aku mau tanya dong, apa itu positioning, pointing, and drawing? Sini Vini jelasin Pak. Jadi, positioning, pointing, and drawing itu adalah kemampuan untuk menunjuk sesuatu di layar dan dengan demikian memanipulasinya atau melakukan beberapa fungsi. Mouse merupakan salah satu perangkat keras atau hardware dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai alat input utama selain keyboard. Mouse pertama kali ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang penemu Amerika dari Stanford Research Institute bernama Dr. Douglas C. Mouse yang pertama merupakan sebuah perangkat yang sangat sederhana. Terbuat dari kayu, memiliki satu tombol kecil di sebelah kanan atasnya, kemudian memiliki dua roda besi kecil di dalamnya. Ini dia foto mouse pertama di dunia. Pada tahun 1981, perusahaan Logitech yang berada di Swiss berdiri. Membuat software ternama yaitu Microsoft ikut meramaikan membuat mouse. Mouse buatan Microsoft menggunakan dua tombol. Kelemahannya adalah mouse tersebut membutuhkan sebuah kartu tambahan untuk bisa terhubung pada komputer. Tapi akhirnya mouse tersebut disempurnakan dan menggunakan port serial untuk bisa terhubung ke komputer. Tahun 1984, Logitech kembali menciptakan sebuah mouse tanpa kabel atau biasa disebut nirkabel pertama di dunia. Mouse nirkabel Logitech ini menggunakan inframerah dan membutuhkan receiver atau penerima yang harus dipasang pada komputer. Tahun 1987 pun, perusahaan sekelas IBM akhirnya mengenalkan perangkat keyboard dan mouse yang menggunakan port PS2. Tahun 2008, Microsoft menciptakan sebuah inovasi pada mouse. Mouse buatan Microsoft menggunakan teknologi Bluetooth. Dari jenis-jenis port mouse, mouse dibagi menjadi 4 macam. Lalu dilihat dari sensornya, ada 3 jenis macam mouse. Touchpad adalah sebuah perangkat keras yang masuk dalam kategori perangkat input. Ini dia adalah Allen key, pencetus pertama touchpad. Cara kerja touchpad sendiri bergantung pada sekumpulan matrik yang tersusun pada papan kota touchpad. Sekarang kita masuk ke trackball. Trackball adalah perangkat petunjuk atau pointing device yang terdiri dari bola yang dipegang oleh soket yang mengandung sensor untuk mendeteksi rotasi bola sekitar soket tersebut. Trackball pertama kali diciptakan di dunia oleh 3 orang peneliti, yaitu Tom Cranston, Fred Longstaff, dan Kenyon Tyler. Trackball memiliki fungsi yang sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Joystick adalah perangkat sederhana yang pergerakan tongkat menyebabkan gerakan kursor layar yang sesuai. Ini mulai ada sejak abad ke-20-an. Ketika itu, nama joystick dimaknai sebagai tongkat pengendali pesawat terbang. Fungsi joystick adalah sebagai pelengkap dalam permainan video yang terdiri dari lebih satu tombol, lalu sebagai pengontrol dalam permainan video. Kelima, cursor key. Cursor key tersedia di sebagian besar keyboard. 4 tombol pada keyboard digunakan untuk mengontrol kursor, masing-masing untuk atas, bawah, kiri, dan kanan. Inilah wujud pada cursor key. Keenam, eye gaze.
eye gaze adalah perangkat yang sangat cepat dan akurat. Ini bagus untuk seleksi, tapi tidak untuk menggambar, karena mata tidak bergerak dalam garis halus. Ketujuh, digitizing tablet adalah perangkat yang lebih khusus yang biasanya digunakan untuk menggambar dengan tangan bebas, tetapi juga dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Tablet ini memberikan informasi posisi dengan mengukur posisi beberapa perangkat pada pad khusus atau tablet, dan dapat bekerja dengan berbagai cara. Yang kedelapan ada stylus and light pen. Jadi, stylus dan light pen itu adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Fungsinya, light pen digunakan untuk memperlancar kinerja touchscreen-nya. Light pen pertama kali diciptakan sekitar tahun 1952, dan inilah wujud dari stylus dan light pen pada zaman dahulu. Yang terakhir ada touchscreen. Touchscreen adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari atau pena digital. Fungsinya sebagai media input untuk menerima masukan dari pengguna sekaligus media output untuk menampilkan hasil di layarnya. Dulu touchscreen menggunakan E.A. Johnson pada tahun 1968, dan inilah wujud dari touchscreen zaman dahulu. Lalu ada touchscreen Plato keempat, yaitu tahun 1984. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada tahun 2003, touchscreen sudah bisa digunakan lebih dari satu jari. Dan yang terakhir, touchscreen sudah ada di smartphone, yaitu smartphone pertama yang menggunakan touchscreen adalah iPhone pada tahun 2007. Cara penggunaannya, ketika jari menyentuh layar, muatan listrik kecil ditransfer ke jari sehingga menyebabkan penurunan tegangan yang dicatat oleh sensor pada sudut layar.